Di video ini, saya akan membahas tentang penguatan etika Pancasila sebagai fondasi moral bangsa di era modern. Simak video ini terus ya. Kalau kita perhatikan, Pancasila itu sebenarnya bukan hanya sekedar dasar negara. Pancasila juga menjadi pedoman kita dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Namun, di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi dan media sosial membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, memang memberi kemudahan, tapi di sisi lain juga memunculkan berbagai masalah. Seperti menurunnya etika, berkomunikasi, munculnya sikap individualisme, sampai berkurangnya rasa gotong royong. Nah, seperti hoak, ujaran kebencian, dan intoleransi semakin sering kita temui, terutama di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat kembali agar tetap menjadi pegangan moral bangsa. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa pertanyaan utama yang dibahas dalam makalah ini. Yang pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika Pancasila? Kemudian, bagaimana kondisi etika masyarakat Indonesia saat ini? Selanjutnya, mengapa etika Pancasila perlu diperkuat? Dan yang terakhir, apa saja strategi yang bisa dilakukan untuk memperkuat etika Pancasila? Tujuan dari pembahasan ini adalah supaya kita lebih memahami konsep etika Pancasila, mengetahui tantangan moral di era modern, dan tentunya menemukan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, etika itu bisa diartikan sebagai pedoman tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam perilaku manusia. Etika membantu kita untuk bersikap lebih bijak, menghargai orang lain, dan bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, etika sangat berkaitan dengan nilai agama, budaya, dan tentu saja Pancasila. Karena itu, etika menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Pancasila juga bisa dipahami sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Setiap sila di dalam Pancasila mengandung nilai moral yang saling berkaitan. Misalnya, sila pertama mengajarkan kita untuk memiliki nilai spiritual dan keimanan. Sila yang kedua menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Sila yang ketiga mengajarkan persatuan di tengah perbedaan. Sila yang keempat mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila yang kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, maka kehidupan masyarakat akan berjalan lebih harmonis. Di era modern ini, tantangan moral yang kita hadapi cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah menurunnya moral generasi muda, penyalahgunaan media sosial, cyberbullying, dan penyebaran hoaks. Selain itu, sikap intoleransi dan kurangnya rasa saling menghormati juga semakin sering muncul. Jika hal ini dibiarkan, tentu bisa berdampak buruk bagi persatuan bangsa. Etika Pancasila hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Etika ini mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Etika Pancasila juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan menerapkan etika Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan bermartabat. Kalau kita lihat kondisi saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan etika, terutama dalam berkomunikasi di media sosial. Banyak orang yang mudah menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, serta kurang menghargai perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan etika Pancasila tidak bisa ditunda dan harus dilakukan secara serius. Penguatan etika Pancasila sangat penting untuk menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Selain itu, etika Pancasila juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya negatif dari luar. Dengan penguatan etika Pancasila, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media digital. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat etika Pancasila. Yang pertama, melalui pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, peran keluarga sebagai tempat pertama membentuk moral.
Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten positif. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program penguatan nilai Pancasila. Selain itu, yang paling penting adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika Pancasila merupakan fondasi moral bangsa Indonesia. Di tengah tantangan era modern, penguatan etika Pancasila menjadi kunci agar bangsa Indonesia tetap bermartabat dan berkarakter. Semoga melalui pemahaman dan penerapan etika Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.